Alhamdulillah sebelum tadi saya itu disuruh rumah jadi senang kali ya. Kalau yang lain habis dari mana? Habis dari rumahku. Habis kelas tuh capek. Oke. Karena masih ini ya aktif kuliah ya Mbak di jalan-jalan. Oke. Kali ini kita akan konseling kelompok ya teman-teman. Pastinya teman-teman juga sudah tahu kalau hari ini kita berkonseling kelompok dan sudah sesuai jadwal ya teman-teman. Oke, sebelum itu perkenalan terlebih dahulu ya, diawali dari saya. Perkenalkan, saya Sylvia Frianti, teman-teman bisa panggil saya Mbak atau Bu gitu terserah. Nah, saya sebagai konselor yang akan menemani teman-teman untuk sesi konseling hari ini. Nah, selanjutnya bisa teman-teman yang perkenalan. Oke, selanjutnya bisa teman-teman mulai Mbak Ina dulu. Nanti bisa sebutkan nama, hobi, sama prodi ya Mbak. Lalu untuk yang selanjutnya nanti ulang dari Mbak yang sebelumnya. Oke, paham bisa dibangun? Mulai dari Mbak yang baju. Perkenalkan, nama saya Wanda dari prodi TEP. Hobi saya bersepeda. Baik, Mbak Wanda dari prodi TEP, hobinya bersepeda. Perkenalkan, nama saya Firda dari prodi BK. Hobi saya tidak bisa ditentukan karena biasanya juga random, jadi biasanya yang paling sering saya lakukan itu kegiatannya biasanya sih masak-masak aja sih. Aku ulang dari Mbak. Kalau dari sana ada Mbak Wanda dari TEP, dia suka bersepeda. Terus ini ada Mbak Firda dari BK, suka apa ya? Suka masak ini. Kalau saya perkenalkan, nama saya Mona. Saya dari jurusan kedokteran. Hobi saya itu mengaji. Insya Allah sekali ya. Oke, karena teman-teman beda prodinya beda semua ya, jadi mungkin belum kenal ya. Nah mungkin setelah perkenalan tadi teman-teman bisa lebih merasa dekat itu karena sudah tahu tentang hobi juga dan juga prodinya dari apa. Oke, selanjutnya Ibu izin bertanya, apakah teman-teman ini sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Kalau saya belum juga kemarin cuma pernah sekali itu ini aja. Oke, sebelumnya izin saya jelaskan dulu ya. Konseling kelompok ini merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, saya harap teman-teman semua ini bisa aktif untuk menyampaikan pendapat atau saran atau berbagi pengalaman gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk teman-teman bisa pahami beberapa asas pada konseling kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya apakah teman-teman ini datang ke sini karena ada paksaan dari pihak ketiga atau pure atas kemauannya sendiri? Saya berangkat sendiri. Ya, oke. Jadi memang betul asas kesukarelaan itu teman-teman datang untuk konseling tanpa ada paksaan. Nah, selanjutnya yaitu asas keterbukaan, di mana teman-teman ini bisa menyampaikan masalahnya atau perasaannya dengan bebas tanpa takut. Yang selanjutnya yaitu asas kerahasiaan, nah, di mana cerita atau permasalahan dari teman-teman ini tidak akan tersampaikan kepada pihak lain. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, selanjutnya untuk waktu konseling kita hari ini yaitu sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah teman-teman keberatan atau tidak? Tidak Ibu. Oke, jadi karena teman-teman sudah paham itu tentang apa itu konseling kelompok dan juga asesmen dan waktu yang sudah kita tetapkan. Nah, apakah teman-teman sudah oke, teman-teman apakah sudah siap untuk melanjutkan ke sesi berikutnya? Baik, sudah Ibu. Oke, pastinya teman-teman datang ke sini karena ada permasalahan yang mau dibahas ya. Nah, silakan teman-teman menyampaikan satu persatu masalah yang dialaminya yang dimulai dari
Belanda? Saya tuh terlalu memikirkan omongan orang lain gitu, kayak kadang kayak sudah lupa, kayak tiba-tiba kayak dia tuh teringat gitu. Jadi Mbak Wanda ini merasa tiba-tiba ingat perkataan orang gitu ya Mbak, tiba-tiba gitu. Baik, kalau saya itu sering kayak memikirkan sikap orang lain terhadap saya gitu. Kayak saya merasa sikap orang lain terhadap saya itu, misal orangnya itu kayak menurut saya kelihatannya itu kayak bad mood gitu Bu. Tapi ternyata orang itu sebenarnya nggak bad mood, cuma emang orangnya gitu sih. Di sini Mbak Fitri ini apa ya, selalu memikirkan hal-hal yang benar-benar benar gitu ya Mbak di dalam hal ini. Selanjutnya, Saya nggak tahu ya kenapa kok saya tuh selalu merasa kayak takut gagal. Kayak gagal itu kayak suatu momok besar gitu loh pas saya tuh ketika mau melakukan sesuatu itu sangat takut kalau misalnya saya akan gagal dan tidak berhasil. jadi Mbak Muna ini memiliki permasalahan kayak takut gagal gitu ya Mbak. Oke, bagaimana teman-teman, siapa yang permasalahannya mau kita bahas pada pertemuan kali ini? Mungkin dari Mbak Mona terlebih dahulu. Kalau Mbak Muna gimana? Dari Mbak Mona. Oke, karena teman-teman ternyata memilih Mbak Mona, bagaimana Mbak, apakah Mbak Mona bersedia? Ya, aku tidak tahu mungkin Oke, bisa diceritakan lebih lanjut Mbak tentang permasalahan Mbak tadi takut gagal. ya Bu. Jadi saya nggak tahu ya Bu kenapa kok saya tuh sebenarnya udah lama masa saat ini, cuma kayak saya nggak pernah menghadapi hal yang besar gitu. Karena kayak ya awalnya tuh saya pikir kalau ya udah ini ada hal yang wajar gitu. Tapi kayak setelah itu saya semakin menyadari bahwa kegagalan yang saya alami itu kayak suatu hal yang sangat-sangat menakutkan terus. Jadi ketika saya gagal itu ketika saya mengalami suatu kegagalan, saya tuh jadi merasa minder, saya tuh jadi merasa kayak selalu menyalahkan diri saya, dan itu kayak membuat saya tuh kadang pernah menangisnya tuh satu harian full hanya untuk meratapi dan kayak hanya untuk meratapi dan juga menyalahkan diri saya kenapa kok saya gagal kayak gitu. Dan ya itu sih yang saya rasakan. Saya tuh kayak jadi apa ya, sebenarnya sampai juga ibu karena setiap saya melakukan suatu hal saya tuh harus berambisi, saya harus berhasil, saya nggak boleh gagal, karena kalau gagal berarti saya nggak mampu, kalau gagal berarti saya nggak pantas untuk ya saya nggak pantas untuk itu. Jadi ya saya tuh setiap hari kalau mau melakukan sesuatu itu juga harus apa ya, ekstra yang aku harus bisa, aku harus berhasil, aku nggak boleh gagal. Jadi ya itu juga yang membuat saya capek. Jadi Mbak Muna ini apa ya, mindsetnya itu udah takut akan kegagalan gitu ya Mbak, pas mau nyoba hal baru tapi kok takut gagal terus harus perfect semua gitu ya Mbak. Nah sebelum itu Ibu izin ditanyakan, tadi Mbak Muna sempat bilang bahwa Mbak Muna ini takut sekali gagal. Nah itu apakah ada faktor yang mempengaruhi yang membuat Mbak Muna ini jadi takut gagal? Sebenarnya saya tuh juga nggak tahu sebenarnya. Saya tuh emang ada pengalaman gagal yang, tapi saya rasanya itu adalah hal yang wajar yang dialami oleh semua orang. Tapi kayak ya ada satu momen film yang selalu buat saya teringat dan terngiang-ngiang ketika saya juga gagal. Itu sewaktu saya masih ada di kelas SMP kayak gitu. Nah saya tuh itu kayak kegagalan yang menurut saya itu besar banget gitu, sampai membuat saya itu sangatlah minder dan saya itu kayak takut kayak gitu. Dan ketika sama sekarang ketika saya gagal, yang teringat dan terngiang itu adalah momen itu. Jadi Mbak Muna pernah mengalami pengalaman di waktu SMP itu pernah merasakan kegagalan yang cukup besar. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut Mbak seperti apa kegagalan itu? Ya saya tuh waktu itu saya tuh kan punya teman ya Bu.
2 orang, kalau sama saya kan berarti 3 orang. Kita itu kayak 3 serangkai gitu. Kita itu kayak selalu dilihat sama orang lain itu 3 serangkai karena kita tahu bareng dan kita tuh emang kayak udah deket banget gitu dengan orang lain, dan kita juga ikut ekstra yang sama, kita juga ada di kelas yang sama. Nah suatu hari kita tuh kayak dituntut untuk ikut lomba. Nah ikut lomba bertiga Bu, karena kayak ya kayak orang-orang itu selalu menganggap bahwa ini 3 orang ini kayak keren, bagus kayak gitu loh Bu. Dan apa ya, biasanya kan senang ya Bu kalau dianggap seperti itu sama orang-orang, sama teman-teman saya juga di waktu SMP itu. Nah sekali saya ikut lomba Bu sama 2 teman saya, dan waktu itu kayak hanya saya itu yang ternyata tidak menang, tidak lolos saat itu. Terus akhirnya kan 2 teman saya ini kan lanjut gitu ya, lanjut ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengikuti lombanya. Nah hanya saya yang tidak berhasil dan tidak lolos. Jadi saya itu kayak kenapa saya bodoh ya, terus saya nggak bisa gitu. Terus habis itu juga saya tuh kayaknya saya ingat gitu, ada satu teman saya juga yang bilang kalau kok kamu nggak ikut sih sama 2 teman yang sama 2 temanku itu, kayak mereka tuh menganggapnya jadi 3 serangkai kok saya ini kayak sendiri kayak itu loh benar. Itu kayak membuat saya tuh terngiang-ngiang dan itu membuat saya merasa sedih. Dan ya udah sampai ya dari itu kayak saya tuh udah mulai apa ya, saya menganggap diri saya itu tidak kompeten dan saya itu tidak terlalu bisa. Baik, jadi ternyata pengalaman kegagalan Mbak Muna ini diawali dengan 3 persahabatan 3 orang gitu ya Mbak. Nah saat mengikuti lomba ternyata hanya Mbak Muna aja yang gagal gitu. Artinya juga saya paham pasti pas di posisi itu Mbak Muna mendapatkan apa ya, perkataan yang tidak enak karena orang-orang di sekitar Mbak Mona ini sudah berekspektasi yang bagus itu kepada teman-teman Mbak Mona dan juga Mbak Mona sendiri. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut bagaimana kondisi lingkungan setelah itu Mbak? Sebenarnya apa ya, sebenarnya tidak ada yang terlihat apa ya, pasti tidak ada yang benar-benar menghakimi saya gitu. Cuma mungkin karena saya itu saat itu juga merasa sedih dan apa ya, saya itu merasa sedih dan tidak percaya diri. Jadi setiap apa yang dilakukan orang lain yang menyinggung tentang lomba itu dan juga teman-teman saya yang berangkat untuk mengikuti lomba tingkat tinggi itu kayak buat saya tuh jadi apa ya, kayak apa ya, jadi kayak saya tuh sensi gitu loh Bu, sensi kalau benar-benar itu. Terus juga sebenarnya 2 teman saya ini juga selalu support saya gitu. Dia itu benar-benar paham kalau saya itu juga merasa sedih, jadi nggak pernah menyenggol tentang lomba itu. Tapi kayak ada hal itu loh Bu yang kayak ketika aku buka, misalnya kayak saya tuh lihat di HP-nya itu ada kayak foto-foto lombanya jadi mereka, terus kayak pokoknya tentang lomba itulah, itu kayak saya selalu kayak nolongsong banget gitu. Dan teman-teman saya itu juga nggak pernah kayak kan kita kan bertiga ya Bu, dan si 2 orang ini kadang tuh cerita-cerita tentang lomba itu yang saya itu kan dia nggak tahu ya Bu. Jadi saya tuh kayak kadang langsung kayak gitu loh Bu. Jadi saya tuh ya itu sebenarnya nggak ada yang terlalu menghakimi saya, cuman saya hanya merasa ya itu saya merasa tensi dan juga saya merasa pokoknya sedih. Saya sangat memahami sekali bagaimana perasaan Mbak Muna pada saat mengalami kejadian itu. Nah, bagaimana teman-teman yang lainnya, apakah ada pertanyaan atas yang perlu disampaikan Mbak Muna tadi, pengalaman? Apa waktu itu Mbak Mona kayak bertanya ke mereka cuman bahas lomba, dia kan ada kayak bahas topik lain. Saya nggak pernah bertanya itu sama Anda karena
mungkin ya saya langsung memutus topik itu. Meskipun saya nggak ikut di sana, tapi kan saya melihat itu teman saya itu juga bahagia dan senang kalau ketika bicara itu. Dan saya nggak mungkin yang langsung dibahas lah itu. Dan itu kan kelihatan banget ya kalau saya itu nggak suka banget. Kalau mereka bahas tentang mama dan apa ya, kalau menurut saya itu bukan pilihan yang tepat karena pasti akan membuat mereka cari jati juga. Jadi Mbak Muna ini juga masih memikirkan apa ya, mereka gitu, perasaan mereka, karena Mbak Muna juga tahu mereka itu bangga akan hasilnya gitu ya Mbak. Nah, bagaimana perasaan Mbak Muna setelah, kan itu kejadiannya sudah cukup lama ya Mbak. Nah, perasaan Mbak Muna saat ini apakah masih berbekas gitu Mbak saat mengingat itu? Iya Bu, karena ya setiap kali yang saya rasakan itu biasanya selalu ingat momen itu terus. Kalau saya tuh ketika gagal, terus saya tuh selalu ingat, iya ya, itu dari dulu aku emang gagalan, dari dulu tuh aku kayaknya nggak mampu deh. Terus jadi saya tuh selalu membalikannya ke momen-momen dulu dimana saya tuh gagal itu. Terus saya juga selalu bilang kalau gimana saja ya aku sekarang gagal, kalau dari dulu aja loh aku juga udah pengalamannya sebenarnya itu. Sebetulnya Mbak Muna jangan memiliki pikiran seperti itu ya Mbak, karena setiap orang itu berhak untuk maju gitu ya Mbak, dan setiap orang itu pasti pernah mengalami kegagalan. Nah, untuk saat ini apakah Mbak Muna itu udah mencoba untuk bangkit kembali, terus ingin mengikuti lomba-lomba atau lebih meningkatkan pengetahuan Mbak Muna gitu, atau gimana? Iya sih Bu, saya sudah saya itu udah nggak apa-apa gitu loh Bu. Saya sudah menerima, saya juga sudah berusaha menerima diri saya bahwa gagal itu adalah hal yang wajar. Nah, jadi saya itu juga mau untuk coba, dan saya nggak mau untuk terus mengingat hal itu. Cuman emang kenapa saya juga bingung gitu loh, kenapa kayak saya itu masih terus merasa sedih, yang benar-benar sedih dan sangat-sangat down ketika saya gagal itu. Dan itu terjadinya satu hari full. Tapi habis itu kayak satu hari full, dan itu sangat menguras energi saya sekali. Padahal itu adalah kegagalan yang ya hanyalah secuil kegagalan yang saya rasakan kayak gitu. Dan itu juga buat saya itu yang memiliki emosi yang banyak, saya benar-benar menumpah kayak gitu. Saya sangat paham apa yang dirasakan Mbak Muna. Teman-teman yang lain apakah mau bertanya atau menanggapi Mbak Muna tadi? Baik, Mbak Muna sampai saat ini tuh masih kayak pikiran kalau misal ada yang bahas-bahas lagi, nah itu pastikan juga ingin marah gitu Mbak Muna. Nah itu Mbak Muna biasanya kan katanya juga tadi sensi itu Mbak Muna perlihatkan atau tidak? Itu yang dulu ya. Kalau dulu aku menanggapinya dengan enggak sih Mbak. Aku lebih ke ya biasa, aku hanya diam dan aku jawab dengan tapi kayak di dalam diriku yang sebenarnya saya merasa sakit hati, dan saya kayak biasanya langsung sedih gitu. Jadi saya hanya menunjukkannya itu pada diri saya sendiri. Selanjutnya, karena mungkin ini bisa disimpulkan sedikit ya, ternyata Mbak Muna ini masih memiliki perasaan yang belum terselesaikan gitu ya Mbak, tentang kejadian itu. Nah, sekarang kita akan melakukan making the round. Nah itu Mbak Muna ini menyampaikan perasaan yang belum terselesaikan, seperti mau klarifikasi atau menyampaikan perasaan terpendam itu kepada teman-teman ini. Bisa dimulai, silakan Mbak. Oke. Sepertinya saya sangat bodoh ya. Saya sepertinya sangat tidak mampu dan saya tidak berkompeten sekali. Saya sepertinya tidak terlalu cukup bisa diandalkan, dan saya selalu gagal. Saya selalu tidak bisa membanggakan
dengan orang lain, saya selalu yang paling tidak kompeten di antara yang lain, saya selalu tidak bisa melakukan apa. Sudah cukup, Mbak. Jadi gimana teman-teman setelah Mbak Mona mengatakan perkataan berita seperti tadi itu, bagaimana mungkin ada motivasi atau teman-teman bisa memvalidasi bagaimana ini? Mungkin lebih ke motivasi aku karena kelihatan sekali Mbak Mona ini merasa masih terpikirkan dari zaman dahulu sampai sekarang, menanamkan mindset kalau Mbak Mona ini nggak berkompeten seperti itu. Padahal orang lain itu biasanya juga melihat Mbak Mona dari sisi kelebihannya, tidak hanya melihat dari sisi kekurangannya. Nah, mungkin bisa juga yang dirasakan Mbak Mona itu kan kegagalannya, tetapi biasanya orang lain itu juga melihat dari usaha Mbak Mona, usaha-usaha effortnya Mbak Mona untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik. Padahal tetapi Mbak Mona itu masih terpikirkan kalau semisal ada gagalnya sedikit pun itu sudah Mbak Mona sudah merasa kayak gagal semuanya. Padahal itu juga gagal bukan hanya hal yang buruk, karena gagal itu juga bisa menjadi pengalaman, juga bisa menambah wawasan untuk Mbak Mona bisa memperbaiki lebih baik untuk kedepannya. Ya, terima kasih banyak dokter. Saya juga berusaha untuk sisi positif saya, gitu ya. Saya juga berusaha untuk tidak stuck dengan kegagalan dan juga masalah yang saya rasakan. Saya juga mau terus mencoba lagi, terus saya juga mengalami kegagalan, saya merasa minder lagi, tapi saya berusaha untuk gimana caranya saya juga bisa bangkit. Bagus sekali. Selanjutnya Mbak Wanda bisa menyampaikan. Untuk kegagalan itu adalah wajar bagi manusia. Kan kita hidup juga pasti ada rintangan kegagalan. Nah, bagi semua manusia itu kayak berjalan mulus, gitu saja. Tidak mungkin ya, pasti kayak ada rintangan atau kegagalan atau apapun. Nah, yang kita lihat itu kayak pasti anak ini berhasil, kayaknya nggak ada rintangan deh. Padahal di dalam itu setiap manusia itu pasti ada rintangan, kan nggak mungkin kayak diperlihatkan. Keberhasilan itu pasti kayak dari rintangan itu kan kayak tidak terlalu diakui itu kan, kayak dari itu baik-baik saja. Dan itu kayak melalui hal itu semua itu pasti ada kegagalan di balik itu. Terima kasih Mbak Wanda. Gimana Mbak Wanda? Ini bahwa saya juga selama kemudian itu saya juga saya juga berinya bahwa ya memang kalau yang saya rasakan itu adalah hal yang sangat wajar, dan saya tidak sepatutnya yang menjadi saya. Baik, saya juga setuju dengan perkataan dari Mbak Wanda, Mbak Firda, dan juga bagian dari Mbak Mona ya. Nah, memang kegagalan itu manusiawi ya Mbak. Nah, untuk sekarang ini Mbak Mona bisa melakukan kegiatan yang bisa mengasah kemampuan Mbak Mona atau berusaha memikirkan kegagalan lagi, karena semua manusia itu pernah mengalami kegagalan. Nah, saya izin bertanya, selanjutnya Mbak Mona mau melakukan kegiatan apa setelah untuk menghilangkan perasaan insecure saya takut kegagalan aja. Mungkin saya akan berusaha untuk menuliskan kata-kata positif tentang diri saya setiap harinya. Apa saja yang sudah saya lakukan, hal kecil apa yang sudah saya lakukan, dan juga apa sih yang udah hal baik atau hal baik yang sudah saya capai di sini, supaya saya bisa sadar bahwa saya itu juga hebat, saya juga belajar, dan saya sangat cukup. Oke, baik sekali. Saya juga setuju dari apa yang dilakukan Mbak Mona itu sudah bagus ya Mbak. Nah, mungkin bisa pengalaman itu dijadikan untuk pembelajaran gitu ya Mbak, untuk kedepannya lebih baik. Nah, apabila Mbak Mona ini mengalami istilahnya kayak pernah berhasil, itu bisa dijadikan motivasi gitu.
bisa jadi keberhasilan tersendiri buat Mbak Mona gitu, buat pengalaman yang terdahulu. Tapi karena waktunya juga sudah habis, sekitar tidak terasa ya teman-teman, sudah berjalan sekitar 20 menitan. Nah, untuk kesimpulan pada sesi kali ini itu permasalahan yang dibahas yaitu permasalahan Mbak Mona tentang takut akan kegagalan yang dimulai dari pengalaman Mbak Mona tentang waktu SMP dulu, SMA ya Mbak? SMP 3 sahabatnya itu mengikuti lomba dan Mbak Mona sendiri yang gagal, dan setelah itu Mbak Mona juga sudah menyampaikan perasaan terpendamnya dan teman-teman juga sudah menguatkan Mbak Mona, dan Mbak Mona juga sudah sadar akan keadaannya sekarang itu tidak perlu untuk takut gagal lagi gitu ya Mbak. Nah, Mbak Mona juga sudah menemukan solusinya untuk seperti mencatat di jurnal dan juga mengembangkan pengetahuannya lagi juga ya Mbak. Oke, bagaimana perasaannya Mbak Mona setelah mengikuti konseling kali ini? Saya merasa jujur ya, saya bisa mengungkapkan perasaan teman saya, dan saya juga sadar ternyata masa lalu saya dulu yang mengatakan saya itu juga jadi satu hal yang ternyata belum selesai di diri saya, sehingga saya itu masih terus mengingat dan juga apa ya, saya masih merasa dalam hal itu. Ketika saya mengalami kegagalan, saya ingatnya itu masa lalu itu, dan saya juga sekarang sudah paham, sudah mengerti saya harus melakukan apa, saya harus apa ya, lebihnya diri saya sendiri. Lalu untuk pesan-pesannya gimana teman-teman, bisa disampaikan dari Mbak Putri? Baik, Mbak Mona, memang kegagalan itu kan juga dari sebagian dari awal kesuksesan Mbak Mona. Jadi tidak perlu takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, tidak perlu memikirkan untuk gagalnya dulu. Mbak Mona tetap positif untuk melakukan kegiatan yang menurut Mbak Mona itu bisa menjadi motivasi terbaik Mbak Mona untuk menjadi yang lebih baik. Jadi Mbak Mona harus tetap semangat. Jadinya Mbak Wanda, Nggak apa-apa, gagal kan juga namanya manusia. Terus sekarang ya. oke baik teman-teman, terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif pada sesi konseling kali ini. Mungkin saya cukupkan sekian, mungkin teman-teman semangat ya menjalani hari-hari perkuliahan di berikutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu.